tadi disinggung oleh Mas Rizky terkait public speaking. Nah, kita beralih ke public speaking nih Mas. Nah, public speaking kan ini sebenarnya salah satu skill yang perlu kita lakukan ya Mas ya. Apalagi di setiap orang kayaknya perlu deh public speaking ini. Dan menurut Mas Rizky sebenarnya mengapa sih kita perlu untuk berpublic speaking dan perlu untuk dimiliki gitu? Public speaking merupakan ini ya salah satu soft skill gitu kan. Kita sangat penting sekali apalagi sebagai anak muda, apalagi kan ini teman-teman KMIK ya, dai lah intinya gitu. Sangat penting. Sebenarnya nggak hanya teman-teman dai atau teman-teman yang berbidang di aktivis, dosen, guru, itu sangat penting sekali memiliki keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking ini, karena ini akan bisa mempengaruhi mempengaruhi audiens yang ketika kita berbicara di depan umum. Benar. Kenapa penting? Ya itu kita akan mencoba memberikan ini persuasif gitu, memberikan ketertarikan pada materi yang kita sampaikan. Jadi ketika kita tidak memiliki keterampilan public speaking, nanti audiens yang kita hadapi itu tidak tertarik pada materi yang kita sampaikan. Oleh karena itu pentingnya public speaking itu bagaimana kita perlu memiliki keterampilan public skill. Apalagi sebagai mahasiswa ya. Mungkin juga kan biasa kita dapat nih Mas, teman-teman kami kan juga biasa baca hadis, terus apalagi kan di bulan suci Ramadan ini kan diminta tuh mahasiswa untuk mengisi apa sih biasa kalau isi zuhur. Nah, itu biasa kajian-kajian di situ ya. Nah, kalau mungkin Mas Rizky enggak usah diragukan lagi ya, apalagi kan ketika mungkin pas tuh di Jepang kan perlu untuk berpublic speaking, apalagi kan public speaking harus dengan orang-orang luar negeri. Dan mungkin yang saya mau nanyakan sebenarnya kendala-kendala apa saja sih Mas, maksudnya ketika kita berpublic speaking apa yang Mas Rizky ini rasakan gitu, kendala-kendala apa aja? Kendala ya. Kendala itu juga nanti bisa sebelum ke kendala, kita kadang itu juga perlu bagaimana menumbuhkan sikap gampang berpublic speaking. Berlatih bagaimana berpublic speaking, ngomong di depan umum. Yang pertama biasanya ya nggak jauh-jauh lah ketika kita kuliah aja ataupun nanti ada dosen tamu gitu kan ngasih materi gitu. Tadi kembali lagi kita mau bertanya. Benar-benar. Sebelumnya pasti ada perasaan, aduh nanti pertanyaanku ini berbobot ya. Benar. Terus kemudian nanti pertanyaanku nanti udah sesuai apa nanti teman-temanku ini malah mengolong-olong aku gitu kan, berpikir negatif gitu. Benar. Itu pasti apalagi anak Jogja ini terkenal pendiam ya, jadi nggak bertanya gitu. Jadi itu salah satu kendala orang itu nggak berani berbicara di depan umum karena udah takut duluan, udah berpikir negatif duluan, negatif thinking lah. Makanya untuk menumbuhkan sikap public speaking ini, keterampilan public speaking ini harus yang pertama pede dan berpikir positif. Jadi udah kalaupun mau bertanya gitu, bertanya aja gitu kan. Bertanya aja, kemudian pede. Toh juga kalau kita salah juga nggak akan fatal banget gitu kan. Benar banget. Kita kan nggak berbuat pidana misalnya. Jauh banget ini. Nah itu. Terus yang kedua itu juga kita selain kendala yang takut atau lain-lain itu kadang untuk menumbuhkan sikap keterampilan public speaking, kita juga ketika misalnya mahasiswa ini untuk presentasi atau bermateri, ngasih materi, itu kendalanya biasanya
membuat konten yang terlalu monoton atau terlalu panjang lain-lain. Itu menyebabkan dalam penyampaian public speaking itu terasa masih kurang. Nah, sehingga buatlah materi atau konten yang ingin disampaikan itu simple dan tapi mudah menarik dan mudah dipahami. Itu lebih mudah dalam melatih kita untuk public speaking. Benar-benar banget. Nah kan juga banyak dengar tuh Mas, kan ketika perkuliahan pun juga dosen-dosen selalu ngomong, wah ini mahasiswa, apalagi kita mahasiswa UGM tuh, ketika nanti udah masuk dunia kerja itu kita malu untuk mengutarakan, apalagi untuk berpendapat gitu loh. Sebenarnya kurangnya kita di situ loh Mas. Dan itu mungkin perlu metode-metode apa yang perlu dilakukan. Nah oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Mungkin kalau di pertanyaan yang dikasih oleh panitia KMK ini teknik-teknik, pada teknik kan umum nih Mas, tapi kita perlu tahu sih teknik-teknik yang Mas Rizky punya gitu loh untuk berpublic speaking ketika pun juga ngomong sama orang dan enak untuk menyampaikan, dan bagaimana orang tersebut pun juga mudah untuk memahami apa yang diomongi oleh Mas Rizky. Oke, jadi ketika kita mau di depan panggung gitu kan, panggung mau berbicara public speaking, yang pertama itu coba perhatikan penampilan kita sama gerak tubuh kita. Itu diperhatikan. Ya, Jadi paling tidak kita menghormati acara itu. Jadi jangan ketika kita di depan umum misal pakaiannya lusuh, kemudian sepatunya sobek. Nah, itu akan mengurangi percaya diri kita. Jadi itu diperhatikan ketika berpidato atau public speaking itu di depan umum. Terus jadi itu lebih ke bahasa tubuh sama pakaian yang setidaknya kita menghormati lah di acara itu. Terus yang kedua kita juga yang kedua jangan langsung ke materi. Cobalah ketika berpidato atau public speaking di depan orang itu coba cari simpatisan dulu, simpatisnya. Misalnya tanyain kabar dulu, ice breaking ya Mas ya. Gimana kabarnya gitu kan. Kemudian disisilin dengan dimasukin dengan candaan atau joke tertentu. Nah, itu akan membuat audiens itu tertarik pada kita. Baru atau juga tanyakan kabarnya udah, kemudian ketika kita udah bahas materi itu jangan lupa tanyain apakah ada pertanyaan, itu juga penting. Itu jadi ketika kita udah bisa menarik perhatian audiens atau waktu kita public speaking itu akan mudah materi kita itu tersampaikan kayak segitu. Dan terakhir yaitu yang sudah aku sebutkan tadi, buatlah materi yang singkat aja. Tapi ya itu jelas, padat dan jelas. Dan jangan lupa di akhir kita berbicara depan umum sampaikan kesimpulan dan pernyataan tertentu. Oke, baik. Luar biasa banget nih dari Mas Rizky. Dan tadi sebenarnya kalau aku bisa menyimpulkan sebenarnya dari pembahasan kita untuk berpikir kritis, kemudian pun juga berpublic speaking sebenarnya sinkron ya Mas, satu sama lain. Dan bagaimanapun kita sebagai mahasiswa harus menumbuhkan rasa itu gitu loh. Dan ya mau itu di dunia perkuliahan toh juga akan digunakan pada saat dunia kerja. Mungkin Mas Rizky udah ngerasain seperti apa, apalagi mungkin pada saat diskusi rapat dan seperti ini. Dan mungkin harapannya pun juga dari teman-teman KMIK mempunyai soft skill ini loh Mas. Karena ya bagaimanapun kita sebagai mahasiswa mengkritik, baik itu mau jadi aktivis kah ataupun dai tadi yang seperti Mas Rizky bilang, ya harapannya seperti itu. Mungkin di akhir deh Mas, Mas Rizky mungkin ada harapannya buat teman-teman dari KMIK gitu loh. Kalau dari saya yang pertama ya harapan, kemudian juga keinginan ya. Kadang masyarakat atau pemuda kita itu masih kurang yang namanya sikap peduli.
ketika misal ya kadang ketika saya kuliah gitu kan, saya kuliah naik motor gitu kan, itu di jalan-jalan tuh banyak sekali misalnya anak-anak kecil atau yang mungkin nggak seberuntung pada kita, nggak seberuntung kita yang bisa kuliah, yang bisa sekolah gitu kan. Nah, di sisi lain banyak anak muda yang kadang menghambur-hamburkan fasilitas yang sudah diberikan. Misalnya pas kuliah mungkin hanya nongkrong aja atau nggak serius lain-lain gitu kan. Nah, penurunan. Jadi degradasi kepedulian inilah yang menyebabkan kadang kehidupan kita itu tidak seimbang gitu, tidak seimbang. Jadi ya harapannya kita itu lebih meningkatkan rasa peduli, rasa empati kita, gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, mungkin di tempat kita mungkin ada saudara kita yang kekurangan, dibantu. Karena ya rumusnya ya kan kalau itu kan udah disebutkan ya, ketika kita membantu urusan orang lain atau saudara kita, Allah akan membantu urusan kita, seperti itu kan. Nah, harapan saya itu sih, jadi tumbuhkan sikap peduli di lingkungan sekitar gitu kan, lingkungan sekitar. Ketika misal ada anak kecil yang kekurangan atau dibantu. Terus yaitu pelajarilah soft skill public speaking dan berpikir kritis ini, karena nanti tidak hanya membantu teman-teman ketika kuliah, tapi juga waktu bersosial di masyarakat atau bekerja. Itu ada gunanya Mas ya. Oke, baik. Terima kasih mungkin dari Mas Rizky, dan intinya teman-teman jangan malu, jangan ya tetap percaya diri aja, believe yourself, dan harapannya pun juga toh teman-teman semuanya mempunyai dari dua inilah, itu berpikir kritis dan berpublic speaking. Mungkin itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan dengan Mas Rizky, dan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye teman-teman. Waalaikumsalam.